Oke, baiklah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yaitu saya sendiri, Sopar Sarumpait, dan saudara Nelman Mulawarman Siahaan. Materi yang kita bahas pada presentasi kali ini adalah sumber daya alam, potensi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan potensi lingkungan hidup. Pendahuluan. Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan berbagai kelanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung sebagai penyedia pangan, energi, air, dan penyangga sistem kehidupan. Lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah suatu sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, dan perairan, dan ruang, mineral, tenaga alam, panas bumi, dan gas bumi, angin, pasang surut, air laut. Jenis-jenis sumber daya alam dilihat dari asalnya, sifat kelestariannya, pemanfaatannya, daya pakai, dan nilai ekonomisnya, serta lokasinya. Sumber daya alam berdasarkan asal. Yaitu sumber daya alam biotik berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Sering kita katakan sering disebut dengan biotik. Sedangkan sumber daya alam abiotik berasal dari benda-benda mati seperti bebatuan dan yang lainnya, sering disebut dengan abiotik. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestarian. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, yaitu atau dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang memiliki jumlah yang terbatas atau tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan. Sumber daya alam ruang, sumber daya alam yang memiliki jumlah yang terbatas atau alam ruang. Sumber daya alam materi, sumber daya alam ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam lainnya dan bersifat vital. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh saudara Nelman. Ya, sumber daya alam berdasarkan pemanfaatan. Sumber daya alam energi biasanya dimanfaatkan oleh manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat untuk menjalankan aktivitas mereka atau sebagai penunjang kehidupan. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan atau hewan. Sumber daya alam berdasarkan daya pakai dan nilai ekonomisnya. Sumber daya alam ekonomis yaitu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis, memiliki nilai jual yang tinggi dan dianggap sebagai barang-barang berharga. Sedangkan sumber daya alam yang dapat didapatkan dengan biaya yang sangat kecil atau bahkan tanpa biaya sama sekali, contohnya sinar matahari, udara, dan air, itu termasuk non ekonomis. Dan SDA berdasarkan sifat lokasinya. Sumber daya alam akuatik yaitu sumber daya alam yang bisa dijumpai di daerah atau di wilayah perairan. Sumber daya alam terestrial yaitu sumber daya alam yang dapat kita jumpai di daerah atau wilayah di daratan. Contohnya hasil hutan, bahan-bahan tambang, dan lain sebagainya. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam nabati sebagai bahan pangan, bahan sandang, bahan kayu olahan, dan bahan obat-obatan. Sumber daya alam hewani, sumber bahan pangan, termasuk perikanan, peternakan, dan budidaya lainnya. Sumber daya alam energi, sumber daya alam energi untuk sumber energi sebagai berbagai kegiatan manusia seperti listrik, mobil, gas alam untuk memasak dan berbagai kegiatan harian.
Potensi SDA, ya potensi SDA itu ada 4: sumber daya udara untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dan tidak bisa digantikan apapun. Yang kedua, sumber daya tanah untuk bercocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Sumber daya air memegang peranan penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Yang keempat, sumber daya tambang. Hasil tambang Indonesia menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat. Ya, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan sumber daya alam, hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Lingkungan sosial merupakan Lingkungan sosial merupakan wilayah tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok beserta pranata, simbol, dan norma serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan. Ya, tanah. Tanah di permukaan bumi dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena mengandung banyak humus. Tanah liat digunakan untuk membuat tembikar atau batu bara. Udara adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini. Tanpa udara, manusia dan hewan tidak dapat bernapas dan pertumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Air. Air merupakan kehidupan bagi manusia, ketergantungan manusia pada air sangat tinggi. Dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman hadirin sekalian ingin bertanya, dipersilakan.